Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Wasadid lisani wahdi qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati para narasumber yang hadir di hadapan kita. Yang kami hormati Ibu Vivi Firman Muntaqo selaku pimpinan Sanggar Firman Muntaqo. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sehat semua? Alhamdulillah. Biji selasih simpan di atas nampan. Jangan disimpan di dalam jambangan. Terima kasih kami ucapkan kepada tetamu dan para undangan. Alhamdulillah, pagi hari yang begitu ceria ini kita semua diberikan kemampuan oleh Allah bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di gedung Tritama Condet Batu Ampar dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh Sanggar Betawi Firman Muntaqo dengan tema BBM bersubsidi buat siapa. Alhamdulillah, menarik ya temanya ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa harga BBM bersubsidi telah mengalami kenaikan sejak 3 September yang lalu. Betul ya? Namun demikian, sampai hari ini belum ada regulasi pembatasan dalam hal pembelian BBM bersubsidi tersebut. Artinya siapapun, kalangan apapun bebas membelinya. Padahal sampai hari ini sejak dinaikkan harganya itu sudah 80% pengguna BBM bersubsidi itu dinikmati oleh kalangan atas atau oleh kalangan orang-orang kaya. Nah, ini ada pantunnya nih, boleh ya pantun ya? Arab Saudi banyak hotel mewah. Hotel mewah diminati oleh orang kaya. BBM bersubsidi untuk kalangan bawah. Tapi kenapa dinikmati oleh orang kaya? Telah hadir di hadapan kita para narasumber yang begitu kompeten, yang hebat sekali. Yang pertama saya sebutkan, tentu tidak asing lagi, beliau ini sering sekali ke Condet. Mungkin beliau sudah jatuh cinta ke Condet. Kita kenalkan Ibu Profesor Dr. Silviana Murni SHMSI. Tepuk tangan. Beliau ini adalah anggota Senator DPD RI. Yang kedua juga sangat kompeten. Beliau adalah tokoh masyarakat Betawi. Pasti pada kenal ya. Ini ibu-ibu sering dengar lagu Biang Kerok, ya lagu Betawi. Ini beliau yang punya nih, ya Bang Bim T. Benyamin, ya tepuk tangan. Ya, ntar nyanyi Bang. Dan yang ketiga, ini adalah sosiolog Bapak Dr. Bayu A. Yulianto. Iya, tepuk tangan. Dan yang tidak kalah penting dalam acara ini akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, Bapak Rudi Andanu. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu, empok-empok, abang-abang semua, marilah kita awali acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, marilah kita ikuti acara ini. Kami serahkan kepada moderator Bapak Rudi Andanu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Dirahmat tadi sudah menyampaikan tentang acara kita pada hari ini yang memperkenalkan kita semua. Saya mau tanya sekali lagi nih,
dan Cing yang Babe udah pada sarapan belum? Semangat benar bilang benar. Aduh, kenapa belum pada sarapan? Nggak keburu? Wah, kalau nggak keburu berarti salah waktu. Mudah-mudahan bukan karena harga sembako naik ya, jadi belum masak di rumah. Ya, yang Babe ada bahas sesuatu yang ini akan berdampak bagi kita semua. Ini akan berdampak bagi kita semua. Nah, sudah bersama kita di sini ada Posilvi. Tadi Posilvi nanya, siapa yang kenal sama Posilvi gitu. Tadi ada yang maju gitu. Sebetulnya saya juga tadi pengen jawab tuh, gitu. Saya pengen jawab, saya kenal gitu. Kenal lama gitu ya, walaupun baru sekarang ketemunya gitu. Tapi ada satu gitu yang saya bilang sama Posilvi, Po, saya kenal Empo dulu perempuan paling cantik se-Jakarta tahun 81. Sekarang masih sama. Tepuk tangan dong. Oke, tadi Bang Suryadi Rahmat nanyain ke hadirin semua, hari ini pada sehat nggak? Alhamdulillah, sehat fisik ya? Kantong? Kalau kantong yang nggak sehat kemana berobatnya tuh? Susah ya? Oke, ya udah. Baik, hari ini kita udah kedatangan Posilvi, terus juga ada abang yang kita sayangi Bang Bim Bunyamin, dan juga ada Mas Bayu Lianto yang akan membahas tentang BBM bersubsidi ini. Sebetulnya barang kayak gimana sih ini dampaknya ya, bicara dampaknya ke kita. Kan kemarin tadi udah dibilangin sama Bang Suryadi Rahmat, September itu harga BBM bersubsidi naik dan itu luar biasa dampaknya kan. Harga-harga sebagian pada naik gitu. Nah, ini kenapa itu bisa naik? Sebetulnya ada nggak cara supaya itu tidak naik? Atau bahkan gini, ini kan katanya disubsidi. Katanya subsidinya itu sudah sampai 500 triliun. Bayangin tuh, 500 triliun buat bayarin BBM. Itu 500 triliun kalau dicondet, semua rumah bisa jadi gedung tuh. Ya, 500 triliun itu nilainya besar sekali. Nah ini gimana nih, kok kayaknya kurang, sudah dikeluarkan segitu banyak tapi kok kayaknya masih kurang ya. Nah ini langsung aja Posilvi mungkin, atau pertama ya, siap, oke. Nah ini Posilvi nanti sebagai senator DKI Jakarta, mudah-mudahan juga menjadi perwakilan kita semua nih untuk menyampaikan ke pemerintah sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya subsidi pemerintah juga terlalu besar dan mungkin bisa dialokasikan ke tempat yang lain, ke pendidikan, kesehatan, bahkan untuk BLT gitu kan. Nah ini Posilvi nanti yang akan menyampaikan ke kita semua. Waktu dan tempat silahkan Pok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bang Rudi. Bang Rudi, ganteng gak? Benar. Udah punya bini belum? Hah? Duda. Kok ada yang bilang duda katanya? Ngarep ya? Ngarep duda ya? Duren ya? Aduh, kalau ini enggak, ada pasti kagak duren, kagak. Ini udah kawin beneran. Mas Bayu juga ya, Mas Bayu ya? Udah, kita jangan bercanda melulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kebahagiaan dalam diri saya. Saya bersyukur sekali. Kenapa saya bersyukur? Karena Mpok Vivi yang menyelenggarain, yang biasanya urusannya Betawi melulu, sekarang subsidi BBM. Ini keren ini. Ini berkat kerjasama dengan PT Pipamas, betul ya? Ini sebenarnya sponsor atau apa sih? Posilvi ini sebenarnya penyelenggara, bukan sih, di mana-mana mesti nggak usah ngomong ginian ya. Urusannya cuma ngomong, ini pokok pakai nanya. Masya Allah. Tapi sebelumnya saya mau kasih pantun. Pantunnya nih saya udah apalin, saya udah catat tapi kagak apal-apal saya.
Jadi benar saya suka bingung, saya kalau ngapalin yang lain, ngapalin suratnya saya hafal, gini nggak hafal-hafal. Bukan bintang sebarang bintang. Bintang ini jatuh ke bumi. Bukan datang sembarang datang, tapi datang untuk silaturahmi. Kenapa saya bilang gitu untuk silaturahmi? Karena begini, barang siapa yang menjaga silaturahimnya, maka janji Allah 2. Ingat nih. Jadi kemarin ini jangan niatin dapat honor gitu, dapat honor aja jangan, tapi juga yang lain-lain yang utama adalah niat silaturahim karena Allah. Kalau niat silaturahim karena Allah, urusan yang lain-lain itu nggak akan ngikut. Janji Allah bilang begini, yang pertama itu adalah panjang umur penuh berkah. Mau? Mau nggak? Mau. Panjang umur penuh berkah itu bukan artinya kalau sekarang umur saya 64 terus besok jadi 94 gitu ya. Bukan, atau meninggalnya nanti 104. Enggak. Yang dimaksud panjang umur adalah ketika kita begini nih, memberikan informasi kemudian dilaksanakan gitu ya. Niatnya kita silaturahim, maka itu kalau kita meninggal aja umurnya 15 tahun atau berapa tahun tapi kita jalanin seperti ini silaturahim, maka seolah-olah dia hidup terus. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang dengerin kita, yang gaul sama kita itu akan melaksanakan apa yang kita omongin. Nah kalau kita omongin artinya kan berpahala, berpahala jadi ngalir. Contohnya Rasulullah itu kan meninggalnya udah lama, tapi sampai sekarang kita masih kirimin Fatihah nggak? Masih sholawat nggak? Nah itu yang dikatakan dengan umur panjang, artinya Rasulullah sampai gini hari masih hidup karena mengalir terus pahalanya. Yang kedua, rezekinya penuh berkah. Percaya enggak? Percaya rezekinya penuh berkah. Kenapa? Karena satu, kemari datang ditanya udah sarapan apa belum sama Bang Rudi? Belum, ntar dikasih. Punya duit apa kagak? Enggak, tanda tangan kasih honor, kan gitu. Nah itu kira-kira, tapi yang utama karena Allah dulu, biar dapetnya dunia akhirat gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, kalau kita dunia silaturahmi itu sebenarnya kita baca nih. Halo. Nah kita baca nih, apa sih tema kita kali ini? Oh, apa? Baca Bu. Nah BBM bersubsidi buat siapa? Siapa yang tahu? Buat siapa sih? Kata Empo yang itu tuh yang pantas dikasih subsidinya. Katanya ya untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Kalau Empo pantas gak? Pantas Po. Kenapa? Ya karena saya kan gak punya duit Po. Tapi kalau dari bajunya kok bagus banget sih. Kira-kira bagus gak harus mahal ya? Iya. Emang perempuan emang begitu deh. Pokoknya banyak ngelesnya. Nah jadi saya ingin menyampaikan bahwa penerima manfaat dengan adanya bantuan BLT BBM, bantuan langsung tunai BBM ini memang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lah kita ngobrol, dia ngobrol. Dengerin dong. Nah, dan ini tentu saja sangat bermanfaat dengan kita untuk apa? Karena ini merupakan kalau naik BBM jangan cepet-cepet demo. Pikirin, bener gak nih naik BBM untuk apa? Nah ini ada namanya cross subsidize, ada namanya cross subsidi silang. Terus ya memang karena kondisi ekonomi BBM udah demikian naik dari dunia, bukan cuma kita nih. Nah jadi saya minta bahwa kita benar-benar harus ngawasin ya. Ngawasinnya bagaimana? Baca aja internet, kan suka lihat YouTube ya. Ini yang lihat YouTube kerjaannya PC aja sama sambung. Jangan liatin itu terus, liatin BBM-nya arahnya kemana. Nah kalau perlu telepon call center 117. Kalau lihat nggak bener nih, ada subsidi yang nggak bener, laporin. Itu call centernya. Saya pengen hal yang ringan-ringan aja. Tahu nggak dampak dari pemberian BBM ini luar biasa. Tapi yang paling penting kalau saya pengen ngomong untuk siapa sih sebenarnya? Ya memang orang yang namanya KPM. Apa itu KPM? Keluarga penerima manfaat. Siapa keluarga penerima manfaat yang memenuhi persyaratan?
Apa persyaratannya? Sudah ada tuh, ada surat dirjennya. Terus kemudian diturunin lagi menjadi ada peraturan gubernurnya, ada peraturan kepala dinasnya. Semuanya jelas sesungguhnya. Jadi untuk siapa jelas. Cuma apakah ada penyimpangan? Di sini tugas kita rame-rame. Ngawasin bagaimana ceritanya supaya BBM ini enggak simpang siur, enggak kesono kemari enggak. Tapi jelas. Kalau ada kan semuanya melalui, enggak ada tuh yang melalui langsung dikasih, enggak. Semuanya melalui pos penyaluran atau pos Indonesia. Nah kita lihat nih, kan tiap hari kan kita gaul sama tetangga. Lah tuh kok orang kaya kok dapat subsidi. Nah boleh tuh tanyain. Kenapa rumah si Anu blok R2 nomor 9 rumahnya di Batu Ampar 2 kok dia dapat? Padahal kalau kita lihat motornya ada 2, mobilnya ada banyak dan dia pengusaha. Nah ini yang perlu kita pertanyakan. Saya kalau mau lihat ya, pemerintah siapkan BLT subsidi BBM untuk apa? Cek statusnya. Kemudian apakah penerima manfaatnya benar-benar mekanisme dijalankan. Atau kalau dia bekerja syaratnya apa. Terus apakah juga tepat sasaran. Coba bayangkan ya, program bantuan sosial aja sudah diturunin sama pemerintah. Itu 12,4 triliun. 12,4 triliun itu enggak main-main. Artinya 30%-nya diterima oleh masyarakat miskin atau masyarakat termiskin. Dan bantuan subsidi upah 9,4 triliun. Ini semuanya keterangannya dari Kementerian Keuangan. Apa? Duit semua itu? Duit semua Bang. Bukan daun bukan? Bukan daun. Nah hampir 50% masyarakat dalam posisi ekonomi yang terbawah. Kalau menurutnya macam-macam nih kategori terbawah. Ntar beliau akan nyampaikan secara jelas nih. Siapa sih yang dikatakan miskin? Ada acara miskin BPS, ada acara miskin dari DTKS, Kemensos, macam-macam. Tapi sekarang udah dijadiin satu nih, mudah-mudahan enggak beda. Seperti contohnya, ada bantuan lansia. Lansia umur berapa? 60 tahun, saya 64 tahun. Pantas gak saya dapat kartu lansia? Kagak pantas. Kenapa? Minum saya masih Aqua. Salah satu persyaratannya katanya lansia yang perlu dapat kartu lansia dan dapat bantuan 600.000 per bulan. Di DKI itu yang minumannya enggak Aqua, minumannya air sumur. Artinya dia beli Aqua aja kagak mampu. Uangnya itu untuk harian. Nah seperti itu contohnya. Ada lagi subsidi transportasi 2,7 triliun. Nah jadi Bapak dan Ibu mesti tahu nih, pengalihan subsidi BBM untuk bansos ini harus tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran, ayo kita mulain lagi, tanyain. Kalau kita lihat bantuannya seperti apa sih? Solar 89%. Siapa yang nikmatin? Dunia usaha. Ini datanya dari Kemenkeu nih. Tahunnya 2021 Maret. Terus 11% dinikmati oleh rumah tangga. Hanya 5% yang dinikmati rumah tangga miskin, petani dan nelayan. 95%-nya dinikmati rumah tangga keluarga mampu dan kaya. Ini Kemenkeu sendiri nih. Kenapa akhirnya dia membuat subsidi ini untuk betul-betul orang yang tidak mampu. Kita lihat lagi. Pertalite. Kalau orang bilang Pertalite ya. Nah, Pertalite atau Pertalite. 86% dinikmati oleh rumah tangga. 84%-nya oleh dunia usaha. Tapi hanya 20% dinikmati rumah tangga miskin. Selanjutnya 80%-nya dinikmati oleh orang kaya. Kalau LPG ya, LPG 3 kilo sering beli nggak? Sering ya. Ini 68%-nya dinikmati rumah tangga keluarga mampu. Sedih nggak? Mestinya kan bagi orang yang nggak mampu. 32%, baru 32%, artinya hampir separuhnya ini baru dinikmati. Tapi ini semua data yang valid sejak Maret 2021. Jadi saya nggak sembarang ambil nih. Saya benar-benar memang saya ngutip dari Kemenkeu. Apakah rumah tangga kelas atas dan menengah menikmati subsidi? Yes. Anggaran subsidi BBM dan LPG memang membengkak? Yes.
Jadi saya berpikir bagaimana kita menyelesaikan semua ini harus diselesaikan karena memang kita membutuhkan bagaimana penyelesaian ini benar-benar kita yang bersama-sama mengawasi. Nah kalau kita lihat lagi, sekarang Dinas Sosial juga mengeluarkan, sebentar, saya mesti lihat dulu nih, jangan sampai saya salah ngomong. Sebentar ya, nih. Ini. Nah, kalau kita lihat, kenapa Bang? Kalau tadi kan Pak Silvi nanyain, boleh nggak pakai BBM bersubsidi gitu? Saya cuma pengen bilang gini, Pak. Yang tadi bilang kantong yang nggak sehat siapa? Nah itu berarti termasuk yang boleh menikmati BBM bersubsidi. Kantongnya nggak sehat ya. Nah sekarang Dinas Sosial, bagaimana sih Dinas Sosial? Dinas Sosial ini adalah orang yang kudu ngawasin betul-betul masalah, bukan hanya Kemenkes. Kalau Kemenkes kan di tingkat Republik Indonesia nih, seluruh Indonesia. Tapi di DKI siapa? Dinas Sosial DKI. Nah Dinas Sosial DKI ngapain tugasnya? Satu, ngeliat nih, apakah program BLT BBM ini di daerah benar-benar tersalurkan dengan baik? Kalau ada permasalahannya apa? Realisasinya seperti apa? Itu tugasnya siapa? Tugasnya Dinas Sosial. Yang saya bilang kalau nanti ada masalah, telepon aja call centernya 117. Maaf, 171. 171. Oke. Jadi saya ingetin lagi, kalau ada yang gak beres lapor call centernya DKI Jakarta 171. Berapa? 1. Alhamdulillah. Oke, baik. Baru saya duduk lagi. Soalnya tadi kalau ada, soalnya sayang nih percuma saya duduk di sini kalau nggak nginformasikan lapor kemana, Po? Nah. Pak Silvi, nanti kita interaktif aja ya. Kenapa? Nanti interaktif juga biar nanti para hadirin di sini juga kalau misalkan punya pertanyaan boleh nanti nanya ya. Yeah, boleh. Oke. Nah, ini jadi kata kuncinya yang tadi saya omongin semua, kalau ada permasalahan tentang BBM, nggak percaya kemana aja tuh duit, langsung telepon call center 171. Gua mau tanya nih sebagai orang condet, udah dikasih tahu sama Po Silvi bahwa yang namanya BBM bersubsidi untuk orang yang kagak mampu. Kenapa kok tetangga saya yang Blok R2 nomor 9 di Depok itu kenapa dia dapat saya kagak dapat? Nah gitu mesti ditanya. Nanti ditanya nih RT-nya siapa, RW-nya siapa, lurahnya siapa, karena semuanya harus lewat data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di Kemenkes. Si dinas lapor itu dari RT ke RW, RW ke lurah, lurah, camat, camat sampai wali kota nanti lapor Sudin ya, langsung ke dinas. Udah ada langsung dikirim, dilempar ke Kemenkes. Kemenkes update tiap 1 bulan sekali. Nah kemudian berubah itu namanya, sini karena ada laporan begini, ada yang udah meninggal begini. Nah akhirnya terupdate tiap bulan. Itu teori. Nah kalau teorinya kagak beres, lapor langsung 171. Oke. Saya kira itu dari saya, kalau mau ada pertanyaan. Tapi mohon maaf nih Bang, sekarang udah 10:20, saya masih punya waktu 10 menit. Karena 10:30 janjinya ya kan, janjinya katanya suruh boleh pergi. Ya, 10:30 kan? Ya. Silakan kalau mau tanya sebelum Bang Bim, nanti Bang Bim lebih pakar nih sama berdua. Ya. Silakan. Oke, udah inget ya nomor berapa tadi kalau mau ngelapor? 171. Oke. Nah terus tadi banyak tuh yang disampaikan sama Pak Silvi. Subsidi itu boleh nggak dinikmati sama orang gedongan? Nggak boleh ya? Sama orang kaya boleh nggak? Nggak boleh ya? Nah terkait BBM, kalau misalkan Pertalite sama solar itu termasuk yang disubsidi. Kalau ngelihat ada mobil BMW ngisi Pertalite boleh nggak? Nggak boleh ya? Mercy lewat situ ngisi Pertalite? Nggak boleh, oke. Gitu ya. Nah ini Pak Silvi mungkin ke Bang Bim dulu bentar. Masih ada waktu? Oh oke. Oh oke. Ada pertanyaan buat Pak Silvi? Ayo angkat tangan, yang mau nanya. Dapat hadiah Kak Bu kalau nanya Bu? Ah ini. Oh iya.
Maju sih. Deketan nih. Yang laki di belakang satu, yang perempuan pakai baju cantik nih satu, warnanya purple. Nah. Sini abang. Nih berita condet. Assalamualaikum. Nama saya Windu. Saya dari portal sosial media di Condet, namanya Berita Condet. Cuma mau nanya simpel sih, dari tadi kan bicara mengenai subsidi buat siapa. Nanyanya sama Mbok Silvi, minta tips and tricksnya dong ngadepin BBM naik ini. Gitu aja sih Mbak, tips and tricknya. Minta tips dalam menghadapi kenaikan BBM, tipsnya apa? Iya, terima kasih Bang Windu. Satu lagi siapa lah? Oh iya, Oke. Berdiri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria dari Balai Kambang Condet. Saya ingin bertanya sama Ibu Silvi, pemerintah membahas agar subsidi BBM tepat sasaran. Itu melalui kementerian apa saja? Lalu apa faktor eksternal dan internal yang membuat pemerintah atau anggota dewan tidak bisa maksimal agar subsidi tepat sasaran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama tips ya. Tips. Ya. Pertama tipsnya. Sekarang ini alhamdulillah yang namanya transportasi moda, transportasi lokal kita nih udah bagus. Betul? Nah, jadi kalau kita naik, kalau kita kan sekarang punya kartu tuh, ada kartu. Itu kartu apa namanya? Jaklingko. Nah, Jaklingko itu gratis nggak? Nah, itu salah satu tipsnya. Kalau di Jakarta tapi nggak tahu kalau di daerah lain. Yang penting kan masing-masing daerah nih punya cara nih, punya cara bagaimana mengatasi atau tips untuk kalau subsidinya makin naik kita bagaimana nih, gitu kan? Satu. Yang kedua, nih untuk badan sehat nih, badan sehat perempuan. Nah, jangan banyak-banyak makan nasi atau beras, mahal. Nah, cari alternatif supaya tetap langsing. Ya. Nanam pohon sendiri, kalau saya bilang begitu, nanam pohon. Saya di rumah, kapan-kapan kalau ada mampir ke rumah, saya punya pohon cabai itu cabainya enggak berhenti-berhenti. Dia tahu serumah saya suka cabai. Jadi saya nanam cabai, ketika cabai mahal saya bisa metikin tiap hari dan sampai sekarang. Itu caranya. Ini udah di depan ada tanah, bagus, kagak ditanemin. Beli dari kecil saya, kadang-kadang udah numbuh, saya ambil bibitnya, tapi suami saya yang rajin. Ambil bibitnya dijemur, langsung tanemin, banyak jadinya. Itu 2 tips saja ya, kira-kira seperti itu bagaimana mengatasi. Nah kemudian kenapa sih mesti ada subsidi? Apakah tepat sasaran? Ini sebabnya kita harus mengawal. Kenapa? Karena memang masyarakat saat ini dalam kondisi ekonomi seperti ini perlu disubsidi. Tapi BBM-nya tetap naik. Nah akhirnya pemerintah masih subsidi tapi harus tepat sasaran. Karena itu bagi warga Jakarta, tadi seluruh Indonesia yang 171. Warga Jakarta bisa lapor kemana? Lapor.go.id. Atau itu ada aplikasinya. Kalau di Android, di handphone yang 1 juta umat itu. Nah itu bisa tuh. SP4N lapor, klik aja, ada di download, diklik. Ada lagi juga bisa di menu usul sanggah, itu ada cek bansos, bisa melalui Google Play, cek. Jadi bisa kita cek, ini tepat sasaran gak sih, persyaratannya apa aja sih, semuanya sekarang tinggal klik aja pakai tangan. Karena apa, dunia sekarang ini udah serba digital, kalau dalam bahasa Betawinya bilang apa? The world in your finger. Jadi dunia itu berada di ujung-ujung jarimu. Kalau kita belum ngerti 1.0, 2.0 sampai 3.0, 4.0 sampai sekarang 5.0 itu udah sampai luar biasa. Sekarang bahkan sudah masuk ke alam yang namanya VUCA. VUCA itu apa tuh? Bahasa Betawi lagi nih. Volatility, unpredictable, complexity, and ambiguity. Di mana dunia ini bergeraknya begitu cepat, membingungkan, tidak bisa diprediksi. Saat ini tiba-tiba naik, turun, sama dengan cuaca. Panas, tiba-tiba hujan deras.
sampai banjir. Karena itu makin kita kesono, tingkatkan keimanan kita. Diajari sama Rasulullah kalau kita gak punya makanan, puasa. Ini puasa kagak mau, gayem terus. Ya bagaimana kagak mau ngomel? Makan dulu. Puasa, saya dari SMP, naudzubillah tidak termasuk riya, bukan pengen niat takabur. Dari SMP saya ada puasa Senin Kemis. Kenapa? Nahan, pengen nyeritain gibah sama orang, saya puasa, saya rem. Itu rem, bukan hanya rem makan Bang Rudi. Tapi rem bagaimana perut kita ini gak kegendutan amat, gak ngap. Kalau orang Betawi bilang enggak ngap, betul enggak? Nyanyi jadi suaranya bagus, kalau empok saya sih gak bisa nyanyi. Bisa panjang suaranya napasnya gitu kan. Kenapa? Karena biasa melatih perutnya kosong. Pas tepat jam 10 kurang 3 menit jalan dari sini ke sono pas masuk ke mobil 10.30 sesuai perjanjian. Izin Bang Rudi mohon Siap. maaf. PT Pipa Mas. Kita beri tepuk tangan untuk Pipa Mas. Karena kalau nggak ada pipa mas kita nggak bikin beginian. Nah ya, sering-sering bikin ya Pok. Ya Bang Rudi sering-sering bikin. Sering-sering undang Bang Bim dan sosiolog. Ya, terima kasih ya Bang, Empok. Maafin saya kalau ada kekurangan. Saya doain semoga semuanya sehat walafiat. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekinya tambah berkah. Amin. Dan tadi ada yang nanya, saya mengucapkan terima kasih artinya serius. Pok, mohon maaf ya Pok, saya tadi negor karena Empok ngobrol ya. Jadi sekarang udah tahu 171 di Google Play ada ya. Oke. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pok. Baik, encang-encing Nyak Babe, kita lanjutin dialognya ya, diskusi kita di pagi menjelang siang hari ini. Tadi tuh Mpok Silvi udah nyampein beberapa tips mungkin bagaimana kalau misalkan ada kejadian-kejadian subsidi yang tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, saya mau nanya dulu nih sama encang-encing Nyak Babe. Kalau menurut hadirin semua sebetulnya terkait BBM bersubsidi ya, sudah tepat sasaran atau belum? Belum? Pernah ngelihat mobil BMW ngisi Pertalite nggak? Mobil mewah lah, bukan cuma BMW, Mercy atau apapun ngisi BBM Pertalite. Pernah? Pernah, itu satu indikator ya, itu satu tanda bahwa BBM bersubsidi itu memang tidak semuanya digunakan oleh orang yang berhak, gitu ya. Nah ini nanti Bang Bim yang akan bercerita nih. Bang Bim, kenapa nih? Ini kok BBM bersubsidi kalau menurut beberapa para hadirin ini belum tepat sasaran nih Bang Bim. Ini kenapa nih Bang Bim? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah bisa hadir pagi siang hari ini di Condet. Bang Rudi yang ganteng, saya kalau dekat Bang Rudi jadi keder gitu, jadi minder gitu. Di sebelah saya juga ada Bang Bayu atau Mas Bayu. Ya. Tadi ada Mpok Silvi, kawan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, Bang Ali terima kasih, Pok Vivi, Bang Eno, ini ada jawara kita juga, Bang Acan, Bang Hasan Mansur, jawara Brigade 414 ya, 14. Dan pok-pok sekalian, abang-abang sekalian Condet. Ini sebelum saya ngomong panjang lebar, tapi nggak banyak-banyak. Kalau banyak kan ntar susah. Mau mantun dikit boleh ya? Ke Condet naik odong-odong. Cakep. Pulangnya bawa buah salak. Cakep. Subsidi
BBM jangan lo embat dong. Cakep. Cakep gitu. Ntar bisa lo diseruduk kambing galak. Cakep. Jadi saya alhamdulillah bisa hadir di sini. Kalau Pok Silvi orang pada Pok Abang kita tahu lah siapa, anggota Dewan DPD RI. Kalau saya, bapak saya mungkin pada kenal, insya Allah pada kenal ya, si Dul, anak sekolahan, si Dul. Anak Betawi ketinggalan zaman katanya. Nah, ya mestinya ada organ tunggal rame. Saya suka ikut-ikut di Biangke Rock Band aja nyanyi lagu almarhum Benyamin Sueb. Saya putra ketiga almarhum Benyamin Sueb. Tapi jangan berharap saya lucu kayak almarhum bapaknya, enggak, lain. Kalau babe itu luar biasa. Jadi kalau ada ibarat kata nih, buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya benar, saya sama babe kita kayak gitu. Ya Pak Ridwi, jatuh nggak jauh, tapi gliding nyemplung di empang, lanjut lagi. Jadi jauh antara babe kita mah. Jadi saya pernah di DPD RI juga, DPD RI pertama 2004, tahun 2004, lalu DPR RI 2014. Nah, sekarang jadi pengangguran. Pengangguran tuh petani anggur. Jadi saya bertani anggur di rumah aja gitu. Nah, Taufik, hari ini sangat menarik sekali. Sangat-sangat menarik dan memang ini berkaitan dengan banyak orang. Termasuk kita. Ya. Soal energi ini BBM subsidinya sangat-sangat penting sekali. Kenapa diomongin? Iya gitu. Karena ada pepatah, kalau ada orang, when you control, katanya bahasanya gitu ya. Ketika ada orang, ada pihak kontrol food, makanan, dia akan kontrol the people. When you control the energy, you control the country. Artinya ketika kontrol, ada yang kontrol BBM, energi itu akan mengontrol country. Nah ini terjadi kan, kita lihat ya Rusia sama Ukraina tuh kan. Ya kita gambaran aja, nggak kemana-mana. Nah, jangan deg-degan dulu, nah, kita nggak kemana. Jadi gambaran aja bahwa betapa pentingnya memang energi itu. Ya sekarang Eropa juga kan lagi krisis juga. Nah di kita memang sangat penting. Ini kayak buah si malakama, energi ini BBM, subsidi. Kalau dikasih terus subsidi mati maknya mati, Ibu Pertiwi mati karena membebani APBN kita. Subsidi kita ini sudah 500 triliun, ya Pak ya? Untuk subsidi energi. Energi, subsidi energi kita 500 triliun 1 tahun. Padahal dianggarin itu 2022 ini pagunya itu cuma 152 kalau nggak salah. Kita udah sampai 500 triliun. Nah APBN sendiri itu 2000 triliun. Jadi 1/4 itu sudah dipakai untuk subsidi energi. Gitu. Itu pentingnya ya memang. Nah, belum lagi nanti akhir tahun ini belum tahu juga nih. Karena pemerintah juga ini mau dinaikin juga, ya kan? BBM dinaikin akan berat masyarakatnya, ya pasti inflasi naik, harga-harga naik, sekarang aja luar biasa begitu. Nah kalau nggak dinaikin, ya beban juga pemerintah, beban APBN-nya. Nah solusinya seperti apa? Benar bahwa subsidi itu memang untuk masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu. Seperti ya banyak orang ya, apalagi kondisi sekarang nih pandemi. Ya dari 2019 sampai ke sini, itu pasca pandemi, ekonomi orang itu kan ya banyak turun. Ya, banyak orang yang tadinya di garis yang garis kemiskinan sekarang udah pada miskin gitu, karena susah gitu ya. Nah ini yang memang
pemerintah ini harus bijak, ya kita juga sampaikan bahwa perlu aturan-aturan yang memang bisa dipakai oleh masyarakat, jelas. Jadi apa disampaikan tadi Pak Bu Silvi juga bahwa aturannya ini ya harus kita dorong bahwa aturannya jelas. Siapa yang mendapatkan subsidi sih dari BBM ini? Siapa? Apakah orangnya? Apakah kendaraannya? Nah, ini belum terjawab, susah juga nih. Misalnya orangnya orang miskin, ya, dia naik Mercy, kena nggak? Atau kebalik, dia orang kaya, naiknya mobil odong-odong. Tapi kalau orang miskin naik Mercy agak berat tuh Bang, gimana naiknya tuh? Sopir. Kecuali punya tetangga. Dia sopir. Jadi artinya saya gitu ya. Jadi artinya apakah orangnya yang disubsidi, orang kaya apa orang miskin, atau kendaraannya? Kendaraan yang mewah atau kendaraan yang ini? Yang mewah nggak dapat subsidi. Nah kebijakan-kebijakan ini, aturan ini memang kita dorong supaya pemerintah itu mempunyai regulasi payung hukum ya. Karena memang kalau nggak salah pemerintah juga akan melihat nih masyarakat maunya seperti apa sih gitu ya. Ya kita jelaskan, kita sampaikan bahwa memang harus ada payung hukum yang memang jelas. Orang miskin dapat subsidi, orang yang kaya enggak dapat subsidi. Lalu berapa besar ya? Lalu kalau sanksi hukum katanya agak susah, sanksi sosial mungkin ya. Nanti Pak Bayu akan lebih menjelaskan. Nah, hal-hal ini memang menjadi krusial sekali. Tadi sampaikan bahwa energi ini penting sekali buat kita. Ya, kita sudah masyarakat boleh dibilang tidak berdaya. Ya, dengan adanya pandemi, dengan adanya krisis, dengan adanya bahwa Indonesia juga sekarang nggak ada negara yang tidak terkoneksi dengan negara luar. Negara luar itu naikin suku bunga berubah juga kan, naikin minyak kita berubah juga itu. Ya, jadi nanti mungkin juga Pak Rudi, Pak Bayu juga bisa sampaikan solusinya apa sih gitu. Kalau kita masyarakat di bawah kita nerima aja udah, ya. Tapi yang penting yang di atas memperhatikan kita lah, ya, memperhatikan kita masyarakat kecil, masyarakat yang kurang mampu. Nah ini juga kan, misalnya masyarakat miskin, kalau peraturannya, undang-undangnya itu dibilang yang dapat subsidi energi BBM itu yang punya kendaraan. Lalu gimana kalau nggak punya kendaraan, yang punya motor, punya sepeda, berarti nggak dapat dong, ya. Karena yang disubsidi itu yang punya motor. Nah ini yang memang aturan-aturan ini kita harapkan juga nanti kita sampaikan masyarakat ini supaya ada regulasi payung hukum yang lebih jelas lah. Meskipun diatur itu juga kasihan juga pemerintah memang fluktuatif sekarang masyarakat ini. Masyarakat yang middle aja udah ke bawah sekarang. Udah banyak yang jual-jual nih. Ya masih ada yang dijual. Kalau yang udah nggak punya barang jual apaan gitu kan? Ya kita ngomong jujur aja, ya Bu ya, Bang. Ya kita susah gitu. Nah ini juga jangan sampai nanti subsidi ini kan mau digelontorkan dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Jangan sampai juga jadi masalah juga di bawah. Pak RT-nya biasanya tuh yang susah, kesian tuh. Ini yang dikasih misalnya 100 orang, untuk 100 orang, padahal di warganya itu ada 150 yang kurang mampu. Wah, Pak RT-nya kelabakan itu. Iya Pak. Pak RT-nya disalahin ntar. Pak RT-nya disalahin ntar. Pak RT-nya disalahin nanti ya. Gua ambil juga enggak katanya. Gua enggak ngentit katanya. Ya. Ya, okay. Makanya jadi konflik horizontal yang terjadi. Makanya kita harapkan, sampaikan Pak Rudi bahwa regulasi ini itu sangat penting supaya apa? Supaya masyarakat nggak jadi ricuh, nggak jadi rame di bawah. Masa kita yang bilang nanti ada mobil Mercy isi bensin, Pak nggak boleh ini begini. Aturan di mana gitu kan? Ya nggak ada juga, bingung juga, jadi rame gitu. Ya, jadi saya rasa itu
sekali lagi bahwa kita masyarakat ikut aja peraturan pemerintah, yang penting perhatian pemerintah buat kita ya. Ibu-ibu benar-benar istri saya juga di rumah, ya ini segini kurang sekarang. LPG naik dari berapa tuh? 90 sekarang udah 200 sekian kan, kalau yang gede itu udah naik. Cabai ya apa naik, sekolah macam-macam ya. Kebutuhan naik, pendapatannya tetap aja segitu, malah berkurang. Saya rasa itu Pak. Baik. Sementara ya, terima kasih. Baik, makasih Bang Bim. Tapi dibuka untuk tanya jawab nanti Bang ya? Boleh. Ya. Nah, tapi sebelum pertanyaan nanti kita kasih kesempatan Mas Bayu Yulianto dulu sebagai sosiolog untuk menyampaikan permasalahan pelik ini sebetulnya kenapa. Tapi kurang lebihnya mungkin bisa distimulus dengan pertanyaan gini nih Pak Bayu. Kenapa orang kaya yang mestinya tidak pantas untuk menerima subsidi terkait BBM, tapi justru mereka itu menjadi bagian terbanyak yang menikmati BBM bersubsidi? Silakan Pak Bayu. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Uli, Bang Bim, Benyamin yang saya hormati juga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Karena pembicara sebelumnya pakai pantun semua, kalau saya nggak pakai pantun, repot saya, bisa dihujat nanti saya sama netizen di sini. Saya bikin pantun barusan, mudah-mudahan pantunnya masuk gitu ya. Dari Condet ke Ragunan. Cakep. Mampir pasar minggu ngeborong ketan. Subsidi BBM yang gak tepat sasaran bikin rakyat kecil makin kelabakan. Masuk tuh barang. Masuk. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Bang Rudi juga tadi sudah menyampaikan pertanyaan untuk saya gitu ya. Ya kalau kita bicara subsidi ini kan yang pertama perlu saya jelaskan ya, kenapa subsidi ini muncul ya. Ini sebenarnya bagian dari apa yang sering dikenal sebagai social policy atau kebijakan sosial. Kenapa ada kebijakan sosial? Karena selama ini kebijakan ekonomi yang berlangsung di berbagai negara ya, Eropa dan segala macam, itu seringkali menyisakan persoalan. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang termarginalkan dari satu kebijakan ekonomi atau kebijakan pembangunan. Akhirnya dibuatlah yang namanya kebijakan sosial atau social policy. Dia bisa macam-macam, pelayanan kesehatan gratis, pelayanan pendidikan gratis gitu ya. Social security ya, keamanan sosial, asuransi sosial seperti BPJS gitu. Juga apa yang kita kenal atau yang sedang kita diskusikan pada kesempatan hari ini yang namanya subsidi. Ya. Jadi subsidi itu diberikan supaya yang namanya ketimpangan sosial itu tidak semakin melebar. Ya. Ketimpangan sosial itu ada orang kayanya kaya banget, ada orang miskinnya miskin banget, itu timpang namanya. Kita bukan pengen semua rata sama rata, bukan itu yang kita inginkan. Tetapi antara yang kaya dan yang miskin jaraknya makin lama makin kecil. Bukan ditiadakan sama sekali, nggak mungkin lah ditiadakan sama sekali itu. Tapi jaraknya diperkecil. Jadi ketimpangannya diperkecil. Nah itu kalau dalam hitungan-hitungan ekonomi namanya Gini ratio, koefisien Gini ratio. Negara kita koefisien Gini rasionya itu 0,3 sampai 0,4 lah kisarannya. Ya. Jadi kalau betul-betul nggak ada ketimpangan, itu koefisien Gini rasionya itu 0. Ya, 0, itu betul-betul nggak ada ketimpangan. Kalau ketimpangannya luar biasa, koefisien Gini rasionya itu 1. Nah negara kita ini koefisien Gini rasionya nih 0,3 sampai 0,4 lah kisarannya, turun naik kita di situ. Itu artinya ada ketimpangan ya? Ada ketimpangan. Nah maksud saya, social policy yang kaitannya dengan subsidi sebenarnya juga diarahkan untuk menjaga agar Gini rasionya ini nggak terus naik, gitu loh. Jadi dia dijaga ya, syukur-syukur bisa terus berkurang Gini rasionya, koefisien ketimpangannya. Nah kalau di ASEAN kita masih cukup tinggi. Yang paling tinggi itu kalau nggak salah saya Thailand, Filipina, baru kemudian kita. Terus gitu, yang namanya Gini rasio gitu. Nah kenapa ada subsidi? Karena ada social policy. Nah kalau tadi pertanyaannya kenapa banyak orang masih
mengandalkan subsidi gitu ya, terutama orang-orang yang mampu. Nah, ada beberapa hal yang ingin coba saya jelaskan ya, beberapa asumsi dasar yang ingin saya jelaskan ya. Yang pertama memang pada hari ini kita harus akui bahwa kata subsidi itu sifatnya sebenarnya netral, Mas Rudi. Netral dalam pengertian ini bukan satu kata yang bias kelas atau stratifikasi di dalam masyarakat. Subsidi itu hanya untuk orang miskin, subsidi itu tidak boleh untuk orang kaya. Kita belum sampai pada level itu. Ya makanya ada sosialisasi ini sebenarnya kan. Ya. Nah, kita belum sampai pada level itu. Jadi subsidi itu masih dianggap siapapun bisa. Ya, siapapun boleh mengakses itu. Itu perspektif yang ada di dalam masyarakat kita itu. Ya. Dan itu anggapan yang benar atau salah sebetulnya? Saya kira ini anggapan yang masih dalam proses benar salah, karena begini. Nanti kita kaitannya dengan persoalan sanksi akhirnya, Mas Rudi. Pertanyaannya, apakah orang yang menikmati subsidi tetapi dia sebenarnya tidak boleh menikmati subsidi, dia bisa diberikan sanksi hukum? Ini juga masih debatable. Saya belum berani mengatakan harus dikatakan diberikan sanksi hukum. Saya pikir saya belum sampai pada level itu kalau saya pribadi ya. Artinya ini masih harus diperdebatkan karena kriteria siapa yang miskin, ya, siapa yang layak dapat subsidi sampai sekarang kan juga masih belum selesai ini. Tadi Bu Silvi mengatakan memang sudah ada integrasi data dari berbagai pihak gitu ya. Tetapi kan kita masih belum punya indikator siapa nih, ya, hitung-hitungan pasnya itu siapa, itu satu. Yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat itu kan juga seringkali turun naik. Nah, bagaimana memonitor ini? Ini sebenarnya beberapa PR yang juga harus diselesaikan gitu ya. Saya pribadi sepakat bahwa memang orang-orang kaya yang berlebih dia tidak boleh menikmati subsidi. Ya, cuman persoalannya bagaimana? Apakah diberikan stick atau hukum yang ketat? Ini menurut saya akan kontraproduktif. Justru malah akan muncul banyak penyiasatan, termasuk juga mungkin konflik di level bawah gitu ya. Oleh karenanya saya lebih mendorong agar ada semacam trade off. Ada insentif buat mereka kalau mereka memang tidak mendapatkan subsidi, apa insentif mereka? Atau mereka tidak mendapatkan subsidi di sini, apakah mereka bisa mendapatkan juga yang lain, sesuatu insentif yang lain? Kenapa saya katakan begini? Karena faktanya di Indonesia sendiri kalau kita bicara subsidi, ini banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak hanya BBM ya, saya mungkin agak melebar sedikit saja. Ya ada juga korporasi juga yang mendapatkan subsidi sawit dan segala macam gitu. Nah artinya kita juga harus bisa melihat dengan lebih jernih kalau kita mau bicara soal memberikan sanksi bagi mereka-mereka yang melanggar ya. Saya lebih cenderung pertukarannya apa? Trade off-nya apa yang bisa diberikan kepada mereka yang katakanlah sudah pada golongan menengah ke atas gitu ya. Ketika dia tidak menikmati subsidi BBM gitu ya. Itu satu, itu menurut saya itu juga PR gitu. Nah, berikutnya saya kira memang yang penting saya kira soal transportasi publik dan jalanan dalam pengertian trotoar, Mas Rudi ya. Jadi selain sosialisasi seperti sekarang ya, ini harus didukung. Supaya apa? Supaya orang mau berpindah moda transportasi. Dari transportasi yang sifatnya pribadi menjadi transportasi yang sifatnya umum dan nyaman. Kalau di Jakarta mungkin sudah berjalan lah itu prosesnya gitu ya. Tetapi bagaimana dengan di kota-kota lain? Supaya orang kemudian tidak masuk atau tidak menggunakan transportasi pribadi terus-menerus. Karena apa? Kemacetannya luar biasa. Ya, pemborosan BBM-nya juga luar biasa. Dia harus disediakan transportasi publik yang aman, nyaman, ya, murah dan aksesibel juga berkualitas. Ya. Selain itu, juga pemerintah juga perlu untuk memperbanyak dan membuat semakin nyaman yang namanya trotoar, Mas Rudi. Sehingga orang sering jalan. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama Bang Bim. Kalau di Singapura orang kemana-mana jalan kaki. Padahal kondisinya tropis juga kayak kita. Panasnya ya sama aja sebenarnya Singapura gitu. Dia bukan subtropis gitu. Tapi orang memilih untuk jalan. Kenapa? Karena nyaman trotoar. Kemudian akses ke pusat-pusat transportasi publik macam-macam ya. Metro, bis dan segala macam. Itu nyaman, tram nyaman gitu. Sehingga orang mau jalan kaki. Enggak kita sedikit-sedikit muka Alfa depan bawa motor. Ya kan? Ditagih sama tukang parkir, ngamuk-ngamuk kita gitu. Karena cuma parkir sebentar kok ditagih 2.000, 3.000 gitu. Nah ini menurut saya juga penting ya. Jadi di samping sosialisasi seperti ini, saya kira bagaimana transportasi publik itu terus-menerus dibenahi. Kemudian juga sarana orang untuk berjalan kaki ini juga
ditingkatkan sehingga konsumsi BBM itu juga bisa ditekan ya di tingkat masyarakat. Ada pilihan-pilihan lah. Orang tidak menggunakan kendaraan pribadi seperti itu. Syukur-syukur kalau berani ya pemerintah ya pembatasan untuk kendaraan dalam pengertian penjualan, tapi pasti ini kontroversinya luar biasa nanti karena berhadapan dengan perusahaan-perusahaan, company-company produsen kendaraan bermotor seperti itu gitu. Barangkali itu saja dari saya, Mas Rudi, tanggapan dari saya. Ya. Kita nanti lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Ini langsung aja mungkin dikasih ke cangcingnya Babe semua hadirin yang ingin bertanya. Silahkan ya. Bang Kamil, RKC. Nah, nanti ada lagi yang mau tanya, angkat tangan, disiapin ya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Tentunya kita tahu ya Pak ya, BBM bersubsidi itu BBM itu tidak tepat guna, dapat merugikan negara ini ya tadi seperti Bapak bilang. Nah, apalagi BBM itu yang perlu ingat itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Oke, terkait karena tidak dapat diperbarui, saya cuma minta pendapat Bapak-bapak itu bagaimana gitu Pak. Kalau tidak dapat diperbarui kan berarti nanti akan habis ya. Bagaimana solusinya Pak? Boleh minta pendapat ya Pak. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bang Kamil. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arifin, mau nanya ke Bang Bayu. Arifin. Untuk Bang Bayu, untuk kebijakan BLT ini sudah pernah ada kajian belum Bang? Tentang efek psikologisnya terhadap rakyat. Makasih. Oke, baik. Ya, tadi sini ada lagi siapa ya tadi? Mungkin dua dulu kali. Oh, dua dulu ya. Siap. Siap. Narasumbernya lupa lagi. Iya. Kebanyakan. Siap. Bang Bing, selamat. Iya, abang kita dari kreatif ini Condet ya. Iya, makasih. Jadi memang energi fosil itu lama-lama habis juga kan. Makanya kita lihat bahwa sekarang ini digalakkan energi terbarukan. Dan sekarang juga BBM sekarang banyak kendaraan pakai listrik gitu kan, elektrik gitu. Itu yang memang solusi untuk kedepannya seperti itu. Nah sekarang di Indonesia sebenarnya kaya dengan sumber-sumber lain, ya matahari. Kita ada di Khatulistiwa yang 12 bulan itu ya cuma berapa bulan yang redup lah katakan musim hujan. Dibanding dengan negara Eropa, negara yang itu sumber energi, matahari juga, air. Terus juga yang lain-lainnya. Ini kita juga tahu bahwa sawit itu bisa juga dimanfaatkan untuk biodiesel itu sebenarnya. Tapi masih kajian, produksinya juga masih kurang ya. Memang lagi-lagi juga pemerintah kita bahwa semua negara juga harus memperhatikan soal energi. Jadi ketahanan pangan, ketahanan energi itu sangat-sangat penting gitu. Ya itu kan polisi negara masing-masing ya. Ya kita rakyat cuma bisa menyampaikan aja apa yang menjadi pemikiran keluhan kita. Mudah-mudahan di Indonesia akan mengganti energi BBM itu dengan energi yang lain. Sekarang sudah mulai ke listrik, nanti mungkin ini sebelah kiri abang itu tukang insinyur kecil-kecil tuh Bang Subuh dari ISTN. Dia lagi merancang juga mesin dari air atau tidak sama sekali, nggak pakai air, nggak pakai apa, bisa menggerakkan mesin gitu. Tapi masih baru berapa jam. Iya Bang Subuh ya, berapa jam bisa nyala mesinnya itu. Ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Saya rasa gitu ya kalau dari saya jawaban tadi dari Bang. Saya sedikit tadi soal apa Bang? BLT. Ya itu Pak Bayu ya. Ya. Soal BLT memang saya juga merasakan, kita melihat sendiri juga harus tepat sasaran. Jadi dampaknya yaitu jangan sampai di masyarakat jadi gaduh, ya di lingkungan jadi gaduh.
Intinya adalah pendataan pelaksanaan yang harus benar-benar baik. Ya kan? Pendataannya berapa sih yang di wilayah itu, berapa orang. Kemarin saya juga didata tuh. Ada BPS ya, BPS yang mendata. Jadi siapa-siapa aja. Cuma memang kesulitannya seperti itu. Bahwa fluktuatif. Sekarang dia kaya, dia bisa mampu, besok udah nggak mampu. Bisa begitu? Ya bisa aja. Apalagi dunia usaha kan fluktuatif gitu ya Bang ya. Jadi kita harapkan memang mudah-mudahan negara kita negara makmur ya. Jadi kemana-mana nih Bang. Ya. Jadi keluhan kita juga ya, negara makmur ya, banyak sources energi, banyak sumber lainnya. Kita harusnya menjadi negara kuat, makmur ke depannya. Mudah-mudahan ya, siapapun nanti pemerintahnya kita doakan akan melihat, memperhatikan rakyatnya begini. Ya, saya rasa itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengantisipasi kelangkaan energi. Jadi benar Pak, kajiannya banyak sebenarnya yang sudah menghitung sampai berapa lama sih sebenarnya energi fosil ini bisa mendukung umat manusia di bumi. Saya lupa, tapi kajiannya sudah banyak yang melakukan kajian itu. Dan cadangannya makin hari makin menipis gitu. Apalagi energi fosil itu menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Itu meningkatkan kadar karbon di udara. Ini juga mendorong apa yang sering kita dengar istilah dengan pemanasan global. Suhu semakin naik. Bencana alam yang hampir tiap hari kita dengar. Nggak di Indonesia, nggak di luar negeri, ada aja bencana alam. Dan itu juga diakibatkan oleh perubahan iklim yang luar biasa. Nah memang negara-negara di dunia mulai mendorong agar konsumsi terhadap energi fosil itu dikurangi. Ya. Agar apa? Pemanasan global itu makin hari makin ini. Jadi kalau dalam setahun misalnya suhu bumi itu naik berapa derajat Celcius, ini mau ditekan kenaikannya. Ya misalnya naik 1 derajat ya dikurangin lah jadi naiknya setengah derajat. Katakanlah seperti itu dalam beberapa tahun. Nah termasuk penggunaan energi fosil sendiri di samping cadangannya makin berkurang. Memang sekarang tadi dikatakan oleh Bang Bim didorong untuk memanfaatkan energi baru terbarukan. Ya. Kita ini banyak banget, betul dikatakan oleh Bang Bim, kita ini luar biasa kalau cadangan energi. Angin, air, matahari gitu ya, kemudian biogas itu luar biasa sebenarnya. Tapi itu memang belum termanfaatkan dengan baik. Nah kalau energi baru dan terbarukan ini bisa termanfaatkan dengan baik ya, dengan maksimal, maka sebenarnya konsumsi terhadap energi fosil atau BBM itu makin hari bisa makin ditekan. Seperti itu. Yang penting adalah infrastrukturnya dibuat ya. Perangkat-perangkatnya disiapkan ya sehingga tidak kemudian secara mendadak orang didorong untuk pakai ini listrik tapi sebenarnya belum disediakan seperti itu ya. Jadi itu kalau kita bicara soal energi fosil. Yang kedua tadi soal BLT, saya kira banyak Bang kajian-kajian terkait dampak BLT bagi masyarakat termasuk efek psikologis gitu ya. Tapi kalau soal BLT ini kan sebenarnya mekanisme cash transfer ya, transfer tunai. Ini sebenarnya banyak terjadi di berbagai negara. Negara-negara welfare state, negara kesejahteraan ini juga banyak melakukan cash transfer sebenarnya ke warga masyarakatnya ya. Untuk membantu mereka-mereka yang memang masih pada taraf belum naik ke kelas menengah gitu ya. Jadi memang ditransfer oleh pemerintah, oleh negara untuk membantu hidupnya. Memang kemudian ada yang menganggap bahwa ini seolah-olah memanjakan, suka ada yang bilang seperti itu ya. Tapi kalau saya melihatnya sih tidak serta-merta ya, karena saya kira banyak juga orang-orang menengah ke bawah miskin yang sudah berusaha luar biasa ya, dan kesempatannya memang tidak ada sehingga mereka membutuhkan. Tapi sebenarnya itu bukan sifatnya struktural, tetap harus dicarikan solusi terutama untuk lapangan kerja atau lapangan usaha, sehingga dia bisa pelan-pelan naik tuh ya. Mestinya kalau hari ini dia nerima BLT, dia punya target lah. 3 tahun lagi dia lolos dari BLT. Jangan justru malah makin hari dia pengen malah dapat BLT makin banyak gitu loh. Justru itu harus diagendakan ya. Pemerintah juga harus bisa mengagendakan agar penerima BLT makin hari makin sedikit nih. Dengan cara apa? Membuka lapangan kerja dan lapangan usaha. Bukan
mengutak-atik data ya. Saya bukan mengutak-atik data sehingga jumlah penerima BLT semakin turun. Itu justru akan menimbulkan konflik horizontal tadi seperti dikatakan gitu ya. Saya kira itu mungkin tanggapan dari saya. Oke, baik Pak Bayu. Ada pertanyaan lagi? Satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subuh Raja dari Betawi 1. Kebetulan kalau soal, saya BLT dulu kali Pak ya. Kalau BLT ini saya rasa di Indonesia ini sering kacau ya. Contohnya nih Pak, contohnya Bang Bim aja dapat BLT kan lucu ya Bang ya. Bang Bim dikasih mau dapat BLT katanya, untung Bang Bim yang dapat jadi ditolak gitu kan. Itu soal BLT. Kalau soal BBM bersubsidinya ada nggak nih? Ada, insya Allah. Jadi soal BLT itu mungkin harus ada perbaikan di pemerintah soal ininya Pak ya, datanya. Karena subsidi itu bukan beban loh, bukan beban buat rakyat, tapi justru hak rakyat. Itu hak rakyat karena rakyat bayar pajak. Jadi kalau pemerintah bilang ini beban bagi pemerintah untuk mensubsidi rakyat itu salah. Karena itu hak rakyat, bukannya beban bagi pemerintah. Itu satu. Mungkin nanti Pak Bayu ya mungkin bisa menyampaikan gimana caranya supaya BLT ini tetap tepat sasaran dan subsidi ini tepat sasaran juga. Karena biar bagaimanapun kalau BBM dinaikkan itu dampaknya efek dominonya tinggi banget Pak. Ke bawah-bawah semua sampai ke dapur ibu-ibu. Itu. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada solusinya dari segi sosiolog ya Pak ya. Nah kalau segi teknis saya untuk BBM ya Pak ya. Seperti yang dikatakan Bang Bim tadi saya sudah coba dan beberapa tahun ini saya coba terus untuk orang ngomongin energi terbarukan dengan matahari, dengan angin, oke. Itu salah satunya. Tapi saya dengan nol Pak, tanpa BBM sama sekali saya coba. Dan itu sudah bisa, sudah sekitar 42 menit, itu genset tanpa BBM sama sekali bisa menyalakan sekitar 1000 watt selama 40 menit. Cuma satu Pak kendalanya Pak, itu bisa kalau kita bagikan ke orang atau kita subsidi ke rumah tangga, itu satu rumah bisa nyala gitu. Cuma satu kendalanya, selain tadi saya belum dapat waktunya yang lama, ini regulasi pemerintah Pak, itu kendalanya. Kalau saya jual itu, ini sorry ya, kartel-kartel minyak mungkin marah gitu kan. Jadi nggak dapat izin saya sampai sekarang. Padahal itu bisa bagi Indonesia ya jadi ini nggak ketergantungan sama negara lain dengan nggak tergantungan dengan listrik gitu. Okay. Mungkin PLN bisa bangkrut dengan itu gitu kan. Itu satu, dan kedua soal sampah. Kebetulan saya juga sama dengan sampah dengan Bang Bim itu juga bisa jadi energi. Sampah itu bisa, gasnya itu bisa jadi energi untuk memasak gitu. Dan lagi-lagi terbentur regulasi pemerintah. Karena harus beginilah, harus begitu. Itu yang nggak bisa kita ini kan. Itu gimana solusinya biar benar-benar nih masyarakat bisa menikmati. Ya contohnya yang genset siapa kayak ini Pak, sudah 98 pabrik tahu yang mau pakai. Tapi mereka takut ditangkap. Karena apa? Belum ada izinnya. Dan kita ajuin izin pun ya susah gitu. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ada lagi satu lagi. Perempuan sebelah sini belum nih. Yang cewek, ibu-ibu. Kalau enggak saya yang nanya nih. Oh Bang, iya. Silakan. Jadi sekalian aja nih Bang Bim sama Pak Bayu. Soal BBM bersubsidi ini koreksi kalau saya salah. Kita sepakat bahwa sebetulnya ini masih belum tepat sasaran, benar ya? Belum ya, karena masih banyak secara faktual mereka yang sebetulnya tidak berhak untuk menikmati BBM bersubsidi, mereka menikmati BBM bersubsidi. Nah data dari yang disampaikan sama Pak Silvi tadi jumlahnya sampai 80% orang kaya itu menikmati BBM bersubsidi. Nah kalau tadi Bang Bim bilang ya caranya ya aturannya harus disegerakan gitu Bang ya. Nah terus kalau tadi Pak Bayu bilang
ini bukan dalam aturan itu mungkin bukan dalam bentuk sanksi tapi ada semacam trade off, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, pertanyaannya begini. Ketika aturan itu belum keluar, maka mungkin mereka yang boleh kita sebut melanggar ya, walaupun nggak ada aturan gitu, tapi melanggar secara etika dan moral. Betul nggak? Betul ya, gitu. Orang-orang kaya yang menikmati BBM bersubsidi itu memang tidak melanggar aturan, tapi paling tidak melanggar etika dan moral. Kurang lebih gitu ya, karena kan ini haknya orang miskin gitu, tapi diambil sama mereka. Nah, sementara aturan itu belum keluar, Bang Bim, Pak Bayu, langkah apa yang mestinya harus dilakukan? Tentu selain mendorong aturannya segera keluar, kira-kira apa yang bisa dilakukan? Pak Bim, Bang Bim dan juga Pak Bayu, silakan. Iya, ini menarik nih. Ada disampaikan juga Pak Bayu tadi ya, Pak Rudi, bahwa trade off. Jadi sekarang kan kalau kita ngisi bensin itu kan dicatat ya, dicatat nih nomornya yang Pertalite ya. Itu nanti bisa juga ke trade off. Artinya kalau yang yang tidak memakai itu atau yang memakai itu nanti polanya seperti apa nanti di kepolisian itu bisa ada dapat bonus atau apa ya, atau nanti keringanan bikin SIM atau SNK macam-macam itu bisa juga. Nah, ini misalnya mobil Mercy nih, dia enggak kan dicatat tuh mobil B sekian kan udah kecatat sana. Ya kan? Dia nggak ngisi Pertalite. Nah, dia mendapatkan bonus atau apa dari kepolisian. Ya, memang itu kerjasama nanti di yang menangani energi dengan kepolisian itu sendiri kan. Atau sebaliknya, mobil Mercy itu dia menggunakan Pertalite. Nah, sanksinya apa? Jadi memang harus ada kerjasama antar kementerian atau bahwa ini penting. Bahwa ini bisa, lagi-lagi masalah kita, koordinasi, kolaborasi, kerjasama itu yang memang sektoral, mereka masih ego sektoral masih itu Pak Rudi ya. Saya rasa itu ya bisa dilakukan itu, kan setiap pencatat, mobil Mercy ini pakai Pertalite, catat atau tidak ya. Nah, yang menggunakan subsidi nanti sanksi artinya tidak dapat bonusnya apa. Kalau yang ini seperti apa, saya rasa itu. Satu lagi bahwa menyampaikan ini bahwa ibu-ibu, bapak sekalian, bahwa kita juga harus save energy. Ya mohon maaf nih saya sampaikan ya sedikit ya. Di luar negeri, saya di Australia, di Amerika, di New Zealand, itu kalau ngelihat orangnya di satu rumah, orangnya ada di mana kalau malam, itu yang lampunya nyala. Jadi sampai segitunya. Kalau dia lagi ada di ruang tamu, nyala. Cuma di situ doang. Ketika dia di dapur, dapurnya nyala, ini mati. Jadi artinya mereka benar-benar merasa memang hemat gitu, hemat. Kalau kita kan lampu kamar mandi nyala terus. 24 jam, padahal nggak ada orang di situ kayak gitu. Di dapur nyala terus. Nah, ini yang sosialisasi ini juga pemerintah kita semua harus juga. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Ini kan akan menghemat gitu ya. Tadi juga kaitan juga dengan jalan. Saya setuju jalan itu diperbaiki. Bahwa kita jangan nanti menggunakan apa-apa naik motor. Jalanlah yang dekat gitu. Ya ini emang simultan gitu harusnya. Saya rasa itu sosialisasi, sekali lagi kita harapkan pemerintah punya kebijakan yang baik untuk kita semua gitu. Kalau hemat ya kita hemat gitu. Tunjukkan misalnya ya kita semua berhemat gitu kan. Hemat energi buat kemajuan bangsa kita. Saya rasa itu. Silakan. Iya. Yang pertama terkait dengan subsidi adalah hak. Saya setuju. Subsidi itu adalah hak, tinggal kemudian dirumuskan siapa yang memang berhak. Siapa yang memang berhak dan siapa yang tidak berhak. Ya, siapa yang bisa merumuskan itu, lalu bagaimana dia datanya juga bisa bersifat dinamis dalam pengertian termonitoring.
Jadi yang hak dan yang tidak berhak itu juga bisa dimonitoring datanya ya. Sehingga jangan juga kemudian nanti salah sasaran dalam terms yang berbeda gitu ya. Salah sasaran dalam terms yang berbeda. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi soal skema BLT, saya kira ya datanya kami kira memang perlu terus-menerus diupdate gitu ya. Dan ya saya kira teknologi informasi harus terus perbarui ya untuk agar data BLT itu bisa terus-menerus update. Kemudian pertanyaan dari Bang Rudi tadi, sebelum ada aturan gimana nih gitu ya. Nah, pertama-tama menurut saya adalah tadi saya katakan bahwa kata subsidi sendiri sampai hari ini tuh kesannya masih bebas nilai sebenarnya sampai hari ini. Sebetulnya seperti itu. Karena apa? Karena belum ada norma soal itu. Oleh karenanya dia harus didekonstruksi dulu nih Mas. Ya, jadi harus ada didekonstruksi dulu. Kata subsidi ini harus didekonstruksi bahwa memang dia ini diperuntukkan bukan bagi kelompok-kelompok yang seperti ini. Ya walaupun indikator kelompok seperti ininya itu belum rigid ya, tetapi paling tidak sudah harus dikembangkan juga ya. Satu diskursus bahwa subsidi ini ya tidak boleh untuk orang-orang yang sedemikian lah katakan, orang-orang ini. Nah yang kedua dia juga harus konsisten. Ini kan yang agak susah nih kalau kita bicara negara ini, konsistensi. Ya, kalau kemudian ada kelompok-kelompok yang masuk dalam kategori-kategori begitu, tapi masih menerima subsidi dalam konteks apapun, ini akan jadi persoalan, Mas Rudi. Ya, misalnya untuk yang sektor-sektor lain ternyata dia masih dapat subsidi. Nah, yang contoh Bapak ini tadi dia punya genset katakanlah. Dia punya genset dan tidak membutuhkan BBM dan segala macam. Saya kira yang begini ini justru bisa jadi satu sasaran subsidi itu gitu ya. Bagaimana inisiatif-inisiatif di masyarakat untuk bisa merdeka dari energi fosil ini harus didorong. Ya insentifnya diberikan. Termasuk juga aturan-aturannya kalaupun aturannya rigid harus ada asistensi terhadap orang-orang yang memang punya inisiatif begini. Ada asistensi juga nanti diberikan bantuan supaya dia bisa mendapatkan lisensi segala macam gitu ya. Dan negara harus involve di situ. Nah, dana-dana yang semula diperuntukkan untuk subsidi BBM kan sebenarnya bisa tuh dialihkan ke situ. Saya enggak, mungkin sudah ada ya. Tetapi ini juga mungkin perlu agak lebih masif ya supaya kata 500 triliun itu juga jelas tuh mengalirnya kemana gitu. Jangan justru dia mengalir ke sektor-sektor yang sebenarnya juga tidak masuk kategori untuk bisa mendapatkan subsidi gitu. Gitu kira-kira Mas Rudi dari saya. Ya, baik, bukan hanya ke ke alokasi yang tidak tepat juga ke orang yang tidak tepat juga gitu ya subsidi. Karena angka 500 triliun itu bukan angka kecil sebetulnya. Baik. Baik Bapak dan Ibu, Encang-encingnya Babe, kasih tepuk tangan buat dua pembicara kita. Iya. Pak Bayu dan Bang Bim tadi lagi keluar dulu sebentar. Ini saya boleh nanya sedikit aja ya dari apa yang sudah kita diskusikan ini. Untuk ini, pengen tahu sebetulnya penangkapan Encang-encing sama Nyak Babe. BBM bersubsidi untuk siapa sebetulnya? Untuk siapa? Rakyat miskin. Kurang kenceng nih, kayaknya belum pada paham nih. Kita ulangi lagi diskusinya sejam lagi. Jangan. Waktu makan. Oh iya. Enggak, sekali lagi pengen nanya. BBM bersubsidi buat siapa sebetulnya? Oke, baik. Kurang lebih gitu ya. Nah terus kalau misalkan ngelihat ada orang pakai mobil mewah segala macam ngisi BBM bersubsidi, Pertalite misalkan gitu, itu berarti mereka sudah melanggar etika dan moral gitu paling tidak lah ya, gitu. Hah? Tapi nggak boleh dilemparin batu ya, nggak boleh. Ya berarti dia miskin hatinya, ya. Baik. Luar biasa. Ini kalau tadi semua pada berpantun, saya boleh juga berpantun ya? Boleh. Jalan-jalan ke Jelambar. Cakep. Cuma nyari dokter gigi. Cakep. Ini diskusi belum bubar, saya udah kangen pengen ketemu lagi. Asik. Saya kembalikan ke Bang Sriadi, silakan. Baik, kita beri aplaus yang meriah. Iya. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Abang Rudi yang ganteng dan keren. Beliau itu sebetulnya ingin berlama-lama dengan kita. Namun waktu juga yang harus memisahkan kita. Wih, keren banget.
Hadirin, tentu saja kita telah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang hadir pada pagi hari ini menjelang siang ini. Wabil khusus juga ke moderator yang keren banget yang telah memadu acara kita pada siang hari ini. Tentu saja kami mohon maaf bila mana ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan di hati. Sungai Mahakam airnya bersih. Tempat orang memancing ikan. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.